Hai guys, nama gue Mega Martadania dan di video kali ini gue pengen berbicara sedikit, berbagi tips, pengalaman, serta starter pack gue apa aja sih ketika gue menjalani kehidupan di era new normal. Nah, gue tahu lu bosan karena kita tiap hari kayak dapat gitu, covid lagi, di rumah aja, apalagi ya, new normal gitu kan. Tapi nggak apa, itu adalah salah satu cara kita untuk mengurangi penyebaran wabah ini gitu. So, let's get into this video. Nah, sebelumnya gue mau kasih tahu ke kalian dulu apa sih sebenarnya definisi dari new normal itu sendiri gitu. Jadi, new normal adalah perubahan perilaku masyarakat yang mengedepankan pola hidup sehat dan bersih gitu. Dikarenakan wabah virus yang mendunia bernama COVID-19. Jadi COVID-19 ini pertama kali lahir di Wuhan pada tahun 2019. Kalau 90 itu namanya Dilan. 91 juga. Terus kalau milihnya berapa ya? 2000 kalau nggak salah. Dia menyebar gitu kayak ke seluruh dunia sampai akhirnya datang ke Indonesia gitu, kayak punten di Maret 2020 sampai akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk stay di rumah aja gitu, kayak kita karantina di rumah, nggak boleh keluar segala macam gitu. Selang beberapa bulan kita mendapat kebijakan baru yang bernama new normal ini. Jadi kita boleh keluar tapi ada syarat-syarat tertentu, kita harus mematuhi protokol kesehatan gitu. Kayak gue kemarin, kayak gitu, kalau misalnya keluar kita harus memakai masker, terus kayak hand sanitizer gitu. Kenapa? Yang pertama, selalu memakai masker ketika keluar rumah. Dengan memakai masker, kita dapat memperlambat penyebaran virus ini sendiri gitu. Dan jangan lupa juga ketika udah selesai pakai, kalian jangan lupa cuci ataupun buang masker itu sendiri gitu. Sekarang masker ini variannya banyak banget loh guys. Ada kayak masker surgical mask, ada masker kain, scuba gitu. Yang terakhir ada masker wajah. Jadi hitam. Dan ini juga dicuci kan. Selesai pakai, dicuci mukanya. Rajin mencuci tangan dan membawa hand sanitizer ketika keluar rumah. Kenapa? Karena kalau membawa wastafel nggak bisa. Dengan rutin mencuci tangan, kita dapat membunuh virus yang ada di tangan kita gitu. Kan kalau habis beraktivitas itu pasti ada gitu. Jadi kita harus mencuci tangan gitu. Ataupun kalau keluar rumah, sebelum menyentuh barang pribadi atau wajah, kita wajib untuk menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan tadi. Ya kayak tadi gitu. Jadi selalu mencuci tangan. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Kalau kita nggak menjaga jarak ketika di kerumunan gitu, ada orang bicara dan bersin ataupun batuk, itu bisa membawa droplet gitu. Droplet yang mengandung virus ini sendiri. Dan ketika kita deket-dekat, besar kemungkinan kita bakal kena dropletnya itu gitu. Minimal 1,5 meter. Kalau beratus 100 kilo, itu namanya LDR. Next, jauhi kerumunan. Jadi ketika kita di kerumunan, itu besar kemungkinan ada seseorang atau bahkan lebih yang sudah terkontaminasi dengan virus ini sendiri. Nah, makanya dihimbau untuk kalian semua untuk selalu jauhi kerumunan dan peradaban gitu. Buset, indie banget. Karena peradaban takkan pernah mati. Menerapkan pola hidup sehat. Bagaimana caranya? Kalian bisa memulai dengan mengkonsumsi barang-barang What? Bro, what are you talking about, man? Mengkonsumsi makanan yang bergizi, rutin berolahraga di rumah aja gitu kan bisa juga. Jaga pola tidur, jangan tidur malam-malam, membawa hand sanitizer dan sering mencuci tangan serta membawa masker ketika keluar rumah, dan jangan sampai stres. Oh iya, jangan melakukan olahraga fisik yang terlalu berat gitu. Karena ketika kita lelah, tubuh kita akan rentan banget terkena penyakit. Jadi hati-hati. Nah, kayak gitu. Mungkin itu tadi tips-tips yang bisa gue berikan untuk menjalani kehidupan di era new normal ini. Ngomong-ngomong tentang kehidupan gue di era new normal, gue bisa bilang banyak terima kasih juga karena dengan adanya pandemi ini, gue bisa menggali potensi diri gue sendiri gitu. Kayak gue menemukan hal-hal baru kayak melukis, terus bermain musik. Ya bukan musisi sih, tapi kayak ya udah main aja gitu di perempatan itu lampu merah gini. Enggak lah.
kan di rumah kan COVID ya. Terus membaca buku. Dulu tuh gue nggak terlalu suka baca buku itu, sampai akhirnya karena gue penasaran dan di rumah juga bosan gitu kan, akhirnya gue bisa baca buku sampai 13 buku kalau nggak salah ya. Wow, that's a lot. Cause I never read a book before. Kayak bener-bener kayak nggak pernah baca buku sama sekali dan nggak suka gitu, sampai akhirnya gue suka sendiri gitu. That's definitely cool. Worst juga sih sebenarnya, tapi ya di setiap kejadian pasti ada hikmahnya gitu guys. Jadi kita ambil manfaatnya aja. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini. And I think it's enough for this video guys. Thank you for watching and don't forget to click the like, subscribe and comment this video, and don't forget to share this video to your friends too. And I'll see you guys soon on the next video. Bye bye.